Untuk tampilan di layar share screen-nya sudah bisa terlihat? Terlihat. Ya, jadi di eh, pertemuan hari ini, di sore hari ini, kita ketemu di mata kuliah Metalurgi Fisik. Untuk pertemuan yang sebelumnya sudah diceritakan mengenai diagram fase ya, diagram fase keseimbangan antara unsur besi dengan karbon. Lalu di bagian ini memiliki banyak aplikasi dalam bidang metalurgi. Jadi material yang bersumber dari unsur besi dan karbon ini bisa dipergunakan. Yang pertama adalah diagram fasa ini bermanfaat untuk memprediksi sifat fisik paduan besi karbon. Kemudian di bagian selanjutnya, selain melakukan prediksi juga bisa dipergunakan sebagai paduan atau cara untuk memilih paduan yang sesuai untuk aplikasi tertentu. Jadi pada saat ya tampilan share screen-nya bisa jelas terlihat ya. Untuk share screen-nya sudah stabil, bisa keluar. Sudah, Pak. Ya, ya. Jadi yang kedua adalah memilih paduan yang tepat untuk aplikasi tertentu. Selanjutnya, diagram fasa ini juga bisa dipergunakan untuk proses merancang heat treatment. Heat treatment itu adalah perlakuan panas terhadap material yang dibuat tersebut. Lalu yang selanjutnya adalah bagaimana bentuk kurva proses pendinginan. Jadi pada saat material logam besi tersebut dibuat, ada bagian tertentu yang bisa dipelajari. Di bagian ini adalah kurva bagaimana mendinginkan material besi tersebut. Nah, ini merupakan gambaran yang diperlihatkan hubungan antara waktu dengan temperatur. Jadi ada waktu dan temperatur. Ketika logam ferro ya, logam besi ini dengan suhu 2800 derajat Fahrenheit, satuannya adalah Fahrenheit ya di tampilan gambar ini, satuannya adalah Fahrenheit, maka fase yang terjadi adalah fase liquid. Jadi pada saat temperatur 2800, unsur material tersebut berbentuk dengan fasenya adalah fase liquid. Yang selanjutnya apa yang bisa dipahami dari kurva ini? 2800 titik cair, besi melakukan lelehan mencair pada temperatur 2800 Fahrenheit. Kemudian di bagian selanjutnya titik pembekuan besi di 2800, artinya tepat ya, tepat di nilai 2800. Kalau liquid itu di fase 2800 ke atas. Di 2800 Fahrenheit
Pada titik ini besi murni mulai membeku dari cair berubah mengarah ya, berubah menjadi ke wujud yang berbentuk padat. Lalu di bagian selanjutnya adalah titik eutektik. Di kondisi ini austenit berubah menjadi ferrit dan cementit pada temperatur 2719. Jadi fasenya itu yang awalnya liquid, cairan, berubah menjadi padat, kemudian dari fase padat lagi nanti berubah menjadi fase yang namanya ferrit dan cementit. Seperti apa fasenya ya sudah berbentuk fase solid ya, berubah fase padat. Lalu yang selanjutnya di bagian berikutnya titik ya kembali lagi ya tadi jaringan tidak stabil. Untuk tampilan share screen-nya sudah bisa terlihat ya. Iya, Pak. Ya, jadi di bagian ini fase yang terjadi adalah titik cair besi murni, titik pembekuan besi murni, kemudian titik eutektit, lalu di bagian akhir adalah titik eutektoid. Untuk eutektoid ini di kisaran temperatur 1333 Fahrenheit. Pada kondisi ini titik campuran berubah menjadi perlit, campuran perlit dan cementit. Nah, ini merupakan fase yang awalnya dari liquid berubah menjadi fase padat. Jadi bisa dibayangkan kalau dibayangkan sama seperti lilin ya. Ketika lilin tersebut dipanaskan berubah menjadi cairan, lalu pada temperatur sudah mulai turun, maka akan berubah kembali menuju kondisi fase padat. Nah, hal yang sama juga terjadi pada unsur material logam. Tetapi yang membedakan kalau di bagian ini dengan suhu yang cukup tinggi, temperaturnya sampai 2800 Fahrenheit untuk bisa mencapai kondisi cair. Nah, di bagian terakhir adalah titik Curie dengan temperatur 1416 Fahrenheit. Pada titik ini besi kehilangan sifat magnetiknya. Nah, ada karakteristik unik dari sifat magnet ketika ingin menghilangkan sifat kemagnetan. Besi itu kan ada mengandung elektromagnetik. Ketika ingin dihilangkan, maka panaskanlah atau jadikanlah unsur besi tersebut pada suhu kisaran 1416. Maka sifat magnet, kemampuan untuk menarik besi atau menarik logam akan hilang pada temperatur tersebut. Jadi pada temperatur 1416 secara normal besi akan memiliki kemampuan untuk kehilangan sifat magnetiknya. Jadi pada bagian ini di temperatur 1416. Kemudian ada beberapa nama ya, ada yang disebut dengan diagram fase biner. Untuk diagram fase biner ini, diagram fase ini menunjukkan hubungan antara temperatur dan komposisi. Jadi sesuai dengan namanya, biner itu artinya dua kondisi
yang menghubungkan antara suhu dengan komposisi dan fase. Fase itu adalah wujudnya atau bentuknya apakah dalam kondisi padat atau dalam kondisi lelehan ya, dalam kondisi cair. Ya, nah di bagian selanjutnya adalah contoh diagram fase biner ini nanti bisa diartikan hubungan antara fase unsur besi, fero ya, besi itu ada fero, dan karbon, digunakan untuk memahami sifat dan karakteristik baja. Baja itu bukan unsur material murni, tetapi merupakan campuran dari besi dan karbon. Jadi kalau menemukan material ya, misalnya ada konstruksi rumah ya, atau gedung atau tempat tertentu menggunakan baja. Nah, material baja itu pasti memiliki unsur besi dan unsur karbon, tetapi yang berbeda adalah berapa persentasenya, berapa persentase besi, feronya, dan berapa persentase unsur karbon. Lalu yang selanjutnya, diagram fase ini juga bisa diartikan untuk kondisi unsur logam, tembaga, dan nikel. Jadi ada dua, tembaga, nikel digunakan untuk sama memahami sifat dan karakteristik paduan antara perpaduan antara unsur tembaga dan unsur nikel. Kemudian diagram fase juga bisa digunakan untuk unsur yang berbeda lagi. Jadi kalau yang tadi tembaga dan nikel, ini digunakan pada unsur tembaga dengan perak. Tembaga perak juga bisa dipadukan untuk mendapatkan new material baru ya, material campuran antara tembaga dan perak. Ya, nah ini adalah contoh dari diagram fase biner untuk material Cu dengan material perak, material tembaga dan material perak. Pada material tembaga dan perak ini nanti bisa terlihat ya di kurva diagram fase ini ada kondisi yang namanya solvus, kemudian solidius, lalu ada liquidius. Itu adalah fase-fase yang terjadi di diagram fase biner untuk tembaga dan perak. Sebagai penjelasan, ada garis liquidus. Tampilan share screen-nya jelas terlihat ya, ada tulisan liquidus. Garis ini menunjukkan suhu di mana paduan mulai terjadi lelehan, terjadi meleleh ya. Nah, di bagian paling bawah kan ada penjelasan ya, di sini ada cuprum ini ya, Cu itu ada tembaga, kemudian di bagian paling kanan itu ada perak, jadi membacanya ketika digerakkan posisinya, misalkan dari cuprum bergerak ke kanan, misalnya di angka 20. Nah, artinya apa? Artinya 20% itu adalah kandungan untuk tembaga dan sisanya 80% adalah unsur perak. Kemudian ada garis solidus. Untuk garis solidus bisa terlihat ya di bagian tersebut ada posisi lengkungan.
garis yang menunjukkan suhu di mana paduan kondisinya mulai membeku, yang awalnya tadi berupa lelehan, berubah fasenya mulai terjadi pembekuan menuju ke fase solid. Kemudian garis solvus ada tertulis ya di bagian tersebut ada garis solvus, garis yang menunjukkan batas kelarutan paduan padat. Jadi ketika ini dicampurkan antara unsur Cu dengan unsur perak, maka bisa dilihat batas perpaduan ketika nilai suhunya antara 300 lebih ya, sekitar 320 sampai 790 itu paduan ini pada saat dicampur mulai bisa mixing atau mulai larut antara paduan Cu dengan paduan Ag atau perak. Titik autektik, ada namanya titik autektik, titik di mana 3 fase. Jadi pada kondisi ini ada 3 fase yang terjadi. Ada fase cairan, kemudian padat 1 dan padat 2. Ini ada di simbol itu ya, ada gambarnya, ada eutektik. Kemudian ada titik eutektoid, titik di mana 2 fase padat 1 dan padat 2 berada dalam keseimbangan dan terbentuk dari dekomposisi fase padat tunggal. Nah, ini merupakan bagian yang mengalami perubahan-perubahan. Perubahannya pertama dipengaruhi oleh temperatur, oleh suhu. Semakin tinggi suhu yang diberikan terhadap material ini, unsur tembaga dan unsur perak, maka fasenya mengalami perubahan. Semakin tinggi berubah menjadi fase liquid, berubah menjadi cairan. Lalu secara perlahan turun lagi ke kondisi awal, berubah menjadi fase padat. Ya, lalu yang berikutnya, contoh aplikasi yang bisa dipergunakan ketika memakai diagram fase biner untuk tembaga dan perak. Yang pertama bisa dipergunakan sebagai desain paduan, untuk mendesain paduan material yang diperlukan. Bisa membaca dari fase ini, diagram fase untuk campuran tembaga dan perak. Kemudian perlakuan panas. Nah, dengan mengetahui fase-fase yang mengalami perubahan dari liquid berubah menjadi fase lelehan atau bahkan berubah menjadi fase cair, ini bisa diketahui untuk memperlakukan material tersebut. Jadi kalau misalnya menggunakan komponen ya, di komponen mesin yang terbuat dari unsur tembaga dan perak, lihat diagram fasenya. Ketika mesin ini bekerja pada temperatur yang tinggi, nah itu pastikan fasenya tidak mengalami perubahan. Jadi kalau misalnya temperatur mesin tersebut bekerja, katakanlah misalnya mesin kendaraan ya atau motor, materialnya itu terbuat dari tembaga dan perak. Kemudian mesin ini dioperasikan melebihi batas temperatur fase yang awalnya berbentuk padat, solid. Karena temperaturnya terlalu tinggi,
tidak ada sistem pendingin atau cooling effect ya yang menyebabkan material tersebut dingin secara normal, maka menyebabkan material tersebut berubah menjadi cair atau liquid. Apa yang terjadi ya bisa saja materialnya berubah bentuk, karena kalau sudah liquid ya yang awalnya berbentuk misalnya berbentuk roda gigi atau gear, karena bekerja pada temperatur yang sangat tinggi, yang awalnya roda gigi tersebut lurus berubah menjadi lengkung atau berubah menjadi ada lekukan. Nah, inilah yang perlu diketahui karakteristik suhunya dari material yang dipergunakan tersebut. Apakah materialnya mengalami perubahan fase, itu perubahan bentuk, ketika material ini dipergunakan pada temperatur yang cukup tinggi. Lalu yang selanjutnya, untuk memprediksi kondisi crack, retak, dan korosi. Ini juga bisa dipergunakan dari membaca diagram fase campuran unsur tembaga dan perak. Jadi pada saat melihat di bagian diagram fase ini nanti bisa diketahui kondisi apa material tersebut bisa retak ya atau crack dan terjadinya korosi. Korosi ini apa? Korosi adalah proses pengikisan material oleh lingkungan sekitarnya. Nah, di bagian ini dari diagram fase itu bisa diketahui kondisi apa yang bisa menyebabkan material tersebut retak dan korosi. Ya, yang selanjutnya kalau tadi fase biner. Di bagian ini ada fase terner ya. Suaranya jelas terdengar ya. Untuk suaranya stabil ya, bisa jelas terdengar. Jelas, Pak. Ya. Lalu yang berikutnya fase terner ini, diagram fase ini menunjukkan hubungan antara temperatur, komposisi, dan fasa untuk 3 unsur. Kalau tadi 2 unsur, biner, itu 2 unsur, yang ini 3 unsur. Contoh diagram fase terner, ini nanti bisa dipergunakan juga untuk campuran, ada besi, kemudian ada karbon, lalu ada mangan. Besi, karbon, mangan digunakan untuk memahami sifat dan karakteristik baja mangan. Jadi baja campuran ya, baja campuran mangan itu adalah baja campuran. Kemudian di bagian berikutnya campuran antara aluminium, magnesium, dan silikon. Ini juga merupakan campuran untuk memahami karakteristik seperti kapan terjadi campuran antara aluminium, magnesium, dan silikon ini meleleh, kemudian mencair, lalu berubah lagi menjadi fase padat, dan fase padat atau fase lelehan tersebut. Dengan mengetahui karakteristik inilah yang nantinya bermanfaat menjadikan paduan unsur tersebut bisa berfungsi dengan optimal. Ya, nah ini merupakan ilustrasi ya, ilustrasi untuk kondisi fase aluminium, itu disingkat dengan AL ya, yang paling kanan itu ada aluminium. Kemudian magnesium di bagian atas ada Si, itu adalah silikon.
ada liquid, kemudian liquid plus Si, silikon, sehingga bisa dijelaskan di bagian ini ada sudut paling kiri magnesium, kanannya itu aluminium, di atas adalah silikon. Ketika kondisinya antara alfa dengan aluminium, berarti ada paling kanan ya. Ini dalam kondisi larutan padat yang kalau di gambarnya itu berwarna putih, liquid ya, liquid. Kemudian fase intermetalik berwarna abu-abu. Magnesium ya, magnesium dengan silikon. Itu berwarna abu-abu. Yang selanjutnya adalah fase intermetalik juga, masih fase intermetalik berwarna biru. Hubungan antara aluminium dengan silikon. Ini berwarna biru. Dan di bagian berikutnya adalah kondisi cair berwarna merah ya. Nah, ini merupakan bagian-bagian yang seringkali dipergunakan untuk mencampurkan ketiga unsur aluminium, magnesium, dan silikon. Ya, lalu yang selanjutnya adalah kondisi titik eutektik. Jadi eutektik ini ada di dalam segitiga keadaan, ada kondisi campuran magnesium, aluminium, dan silikon. Titik di dalam segitiga eutektik ini di mana garis fase mengalami pertemuan. Jadi ada percampuran antara unsur aluminium dengan unsur silikon dan magnesium. Ini kondisinya di titik pertengahan ya, di bagian ini. Ini ada titik eutektiknya. Lalu yang selanjutnya titik eutektik ini diagram menunjukkan komposisi di mana tiga fase mengalami pertemuan dan berada dalam kesetimbangan. Kenapa dikatakan kesetimbangan? Ya karena membaca dari diagram segitiga ini, diagram Turner, posisinya ada di pertengahan. Jadi kalau dilihat ya, itu ada di bagian pertengahan dengan sudut segitiga sama sisi. Jadi sisinya itu sama segitiganya. Nah, itu merupakan bagian fase Turner. Nah, fungsinya sama halnya seperti fase diagram biner untuk memprediksikan paduan ketiga unsur yang berbeda, aluminium, magnesium, dan silikon pada temperatur dan komposisi tertentu. Kemudian dipergunakan juga sebagai rancangan paduan untuk mendesain campuran antara campuran aluminium, magnesium, dan silikon. Nanti kegunaannya berfungsi untuk merancang material tersebut, berapa kondisi kekuatan, kemudian ketahanan terhadap korosi, serta kemampuan konduktivitas termal. Konduktivitas termal itu sama halnya kemampuan dari material ini pada saat memindahkan panas
yang berpindah secara conductivity. Jadi panas tersebut merambat melalui tiga material ini, sehingga dengan mengetahui komposisi campuran itu bisa merancang untuk konduktivitas termal yang tinggi atau konduktivitas termal yang lebih rendah nilainya. Berikutnya perlakuan panas, ini penting sekali ketika menggunakan ketiga unsur paduan aluminium, magnesium, dan silikon. Ini kapan fasenya ketiga material tersebut berubah menjadi cair, kemudian berubah menjadi lelehan, lalu berubah menjadi padat. Yang berikutnya, penggunaan diagram fase Turner ini bisa dipakai untuk menyelesaikan permasalahan seperti pengikisan material oleh lingkungan seperti korosi. Nah, ini juga dibutuhkan untuk menghilangkan nilai korosi yang tinggi pada material tersebut. Kemudian proses mudahnya terjadinya retakan pada material pada saat material ini dipergunakan. Ya. Lalu yang berikutnya adalah tadi diagram fase Turner ya. Kemudian ini ada diagram fase eutektik. Untuk eutektik ini menunjukkan temperatur eutektik dan komposisi eutektik untuk dua unsur logam. Kalau tadi 3, ini menggunakan dua unsur logam yang berbeda. Pada temperatur eutektik ada 3 fase, cair, padat, dan padat 2. Jadi padatnya itu dibagi ya, misalnya lebih dominan unsur material logam, misalnya besi, lebih banyak komposisinya 80% besi, 20%-nya karbon. Nah, itu adalah kondisi padat 1. Dan padat 2 berarti kebalikannya. 20%-nya itu adalah besi, 80%-nya adalah karbon. Nah, sebagai contoh, kalau di bagian ini bisa juga menggunakan diagram fase eutektik untuk material timbal dengan timah. Ini dipakai material ini untuk mempelajari karakteristik proses solder. Solder itu adalah proses penyambungan ya antara unsur yang berbeda. Solder ini biasanya digunakan di peralatan elektronik. Jadi menyambungkan bagian saluran yang terputus lalu disolder. Solder ini menggunakan timal dan timbah. Timbal dan timah, PB ya, PB timbal, timah itu adalah SN. Nah, ini adalah fasenya. Fasenya seperti ini. Itu ada gambar PB paling kiri, prosentasenya. Kemudian di paling kanan itu adalah nilai SN. Timbal dan timah. Diagram fase eutektik untuk PBSN ini menunjukkan hubungan antara temperatur dan komposisi. Jadi seberapa besar komposisinya dengan satuan prosentase. Campuran eutektik adalah campuran dengan titik leleh terendah. Di bagian itu ada tertulis ya simbol E ya, ada di bagian ini ada, nah ini ada E,
E itu adalah eutektik campuran dengan titik leleh terendah untuk komposisi spesifik dari dua komponen. Komponennya komponen timah dan timbal. Dengan temperatur diperkirakan sekitar 100, berapa tuh kalau 150, 200, paling sekitar 190 ya, sekitar 190 derajat Celcius. Jadi pada kondisi tersebut adalah kondisi campuran titik meleleh. Nah, ini pada saat melakukan menyambungkan material tersebut, suhunya seperti itu. Diperkirakan timbal dan timah ini meleleh, mencair antara suhu 190 derajat itu ada berubah menjadi lelehan. Ya, ada bagian penamaan ya, daerah cair disimbolkan dengan huruf L. L itu adalah liquid. Di gambar diagram fase ada ini L, liquid, cairan. Daerah cair di atas garis liquidius. Jadi ada garis ini ya, ini garis lurus ya, garis lurus, terus ada garis yang ini melengkung ke bawah, kemudian ada garis lagi yang melengkung ke atas. Itu adalah garis perbatasan liquidus, di mana kedua komponen tercampur dalam keadaan kondisinya berbentuk cairan, liquid. Lalu daerah padat, ketika temperaturnya turun, maka timbal dan timah ini akan kembali lagi ke kondisi awal. Kondisi awalnya ya temperaturnya adalah ketika diturunkan, maka temperaturnya berkisar 190 ke bawah atau sekitar di nilai tersebut. Kondisinya berubah menjadi kondisi solid, berubah padat. Titik eutektik ini yang tadi diceritakan ada di pertengahan, pas di sini ya. Ini ada titik eutektik. Pada diagram fase PB dan SN dengan komposisi terletak 61,9. Jadi kalau ditarik ke bawah, 61,9% campurannya itu adalah nilai SN, dan di bagian suhunya dengan suhu 183 derajat Celcius, sekitar 183 sampai 190. Karena ini bisa saja mengalami pergeseran ya, karena diagram fase itu kan untuk mendapatkan profil garis ya, profil garis kurva ini dilakukan secara eksperimen, pengujian. Nah, bisa mendapatkan garis ini kan ada beberapa kali percobaan. Nah, beberapa kali percobaan misalnya sampai 10 kali atau 100 kali pengujian, sehingga didapatkanlah titik-titik. Nanti titik-titik ini dihubungkan sehingga membentuk kurva yang berbentuk garis. Nah, jadi ini adalah garis prediksi secara aktual atau secara real kondisi ya, itu ya tidak bisa dikatakan 100% sama dengan garis yang ditampilkan di diagram fase ini, tetapi bisa memperkirakan
kondisi tersebut. Dia berada pada kondisi cair, apakah kondisi padat, atau di kondisi campuran di titik eutektik. Ya, suaranya jelas stabil terdengar ya. Iya, Pak. Ya. Lalu yang berikutnya adalah di bagian selanjutnya ini masih menceritakan timbal dan timah yang aplikasinya itu digunakan untuk solder. Penerapannya sama, salah satunya digunakan untuk desain ketika melakukan solder, penggabungan untuk penyambungan peralatan komponen elektronik. Ini diperlukan ya. Jadi kalau seringkali misalnya sering menggunakan atau melakukan solder, penyambungan peralatan komponen elektronik, ya lihat aja diagram fase ini sebagai gambaran bagaimana memanaskan solder tersebut pada temperatur berapa nih mau dipanaskan. Apakah mau dalam kondisi berbentuk sudah berupa cairan atau masih dalam bentuk kondisi lelehan, nanti bisa disetting di peralatan solder tersebut pada temperaturnya. Lalu yang berikutnya perlakuan panas. Ini sama seperti yang tadi, peralatan yang sudah disolder ini beroperasi pada suhu berapa. Misalnya peralatan elektronik, misalnya komputer atau televisi ya, itu kan ada bagian-bagian yang disambung, disolder. Nah, dengan mengetahui bagian ini, kita bisa menambahkan peralatan baru. Apakah misalnya CPU ya atau Central Processing Unit tersebut perlu ditambahkan fan atau kipas supaya solder sambungan yang dihubungkan tersebut tidak terlalu panas ketika alat tersebut dihidupkan. Inilah kegunaannya, mengetahui karakteristik diagram fase dari material tersebut. Lalu yang berikutnya memecahkan permasalahan. Permasalahan ini bisa diselesaikan di diagram fase ini. Sama seperti yang tadi, karena material ini seringkali dihubungkan dengan masalah retak atau cracking, bagian yang retak dan bagian yang mengalami korosi. Hal tersebutlah yang membutuhkan diagram fase dari material yang dipergunakan. Ya, lalu yang berikutnya adalah diagram fase peritetik. Peritetik ini dua unsur logam ya, dua unsur logam. Contoh dari diagram fase peritetik ini adalah besi dengan unsur yang berikutnya krom. Besi diagram fase Fe, Cr. Fe dan Cr, kromium, dipergunakan untuk memahami sifat dan karakteristik baja tahan karat. Jadi kalau menggunakan ada misalnya membeli peralatan ya di toko material, di toko bangunan ya, atau di toko yang menjual material unsur logam,
ada material baja tahan karat. Untuk baja tahan karat ini merupakan campuran antara unsur besi dan krom. Nah, seperti apa fasenya? Diagram fasenya jelas berbeda ya dengan yang tadi tampilannya. Tampilannya seperti ini, diagram fase besi dengan krom. Di bagian atas ada hubungan yang vertikal itu suhunya dengan satuan Celsius atau Fahrenheit. Lalu yang bagian horizontal ini perpaduan ya, Fe besi dengan unsur krom. Jadi berapa prosentase dari material tersebut. Ya, diagram fase periteknik ini ferro dan krom dibagi menjadi 3 daerah. Bagian liquid cair itu umumnya berada pada temperatur yang paling tinggi. Jadi kalau temperaturnya semakin tinggi, ini temperatur mulai mengalami lelehan ya, mencair itu di temperatur sekitar 1600 derajat Celcius. Itu sudah mengalami kondisi ini ya, cair, daerah di atas garis liquidus, di mana kedua komponen tercampur dalam keadaan cair. Jadi pada saat ferro dan krom ini dicampur dengan dipanaskan pada suhu sekitar 1600, maka kedua unsur tersebut akan berubah menjadi cairan. Ketika nilainya temperaturnya mengalami penurunan, berarti di bawah ya, yang awalnya 1600 turun ke bawah, berubah menjadi daerah padat, atau yang dimaksud itu dengan simbol delta. Nah, untuk kondisi ini berubah menjadi padat, ini digambar ya. Nah, ini di kondisi ini. Ini ada kondisi daerah padat. Daerah di bawah garis solidus. Garis solidus dinamakan solidus itu ya garis padat, garis solid. Dan di sebelah kiri titik periteknik ini di bawah fase padatnya adalah fase ferrit. Jadi di bawah lagi. Nah, ini ada garis putus-putus ya, garis strip atau putus-putus itu adalah fase kondisinya padat. Untuk temperatur diperkirakan temperaturnya itu sekitar 400 ya. 400 derajat Celcius. Jadi besi pada temperatur segitu, pada temperatur 400 dan unsur krom ini masih dalam kondisi padat kondisinya. Lalu ada daerah kondisi padat juga, tapi dibentuk gamma. Daerah di bawah garis solidus, kemudian di bawah garis solidus ini
sebelah kanan titik peritektik, di mana fase padatnya adalah fase austenit. Jadi nanti bisa dilihat di ini merupakan fase austenit. Kondisinya apa ya? Kondisinya dengan komposisi ya, dengan komposisi berarti kalau kondisinya seperti itu, komposisinya 10% itu adalah materialnya ferro, besi, dan sekitar 90% materialnya adalah krom. Jadi lebih dominan, lebih banyak material krom dibandingkan dengan material ferro. Jadi kondisinya masih dalam bentuk padat. Itu di temperatur diperkirakan ya, temperaturnya antara 800 sampai 1400. Diperkirakan di situ dengan komposisi lebih dominan kromnya lebih banyak, 90% krom, 10%-nya adalah ferronya atau besinya. Kondisinya dalam kondisi padat. Nah, itu adalah kegunaan-kegunaan dari membaca diagram fase pada saat menginginkan material tersebut misalnya tahan pada temperatur yang tinggi, berarti harus komposisinya lebih banyak krom atau lebih banyak ferro. Jadi bisa dipergunakan dari diagram fase tersebut. Iya. Lalu yang selanjutnya ini cerita lagi tentang diagram fase besi dengan karbon. Diagram fase eutektoid. Nah, gambarnya seperti ini, berbeda lagi. Kalau tadi besi dengan krom, diagram fasenya. Lalu yang selanjutnya adalah besi dengan karbon. Diagram fasenya seperti ini. Ini adalah diagram fase besi dengan karbon. Fe dan karbon. Di bagian ini ada terlihat ya simbol C. C itu karbon. Berarti yang sebelah kiri ini ada komposisinya. Ini adalah ferronya atau besi tersebut. Jadi kalau ditarik ke kanan, misalkan menginginkan steel. Steel ini ada di sini ya tertulis ya. Ini ada steel. Kemudian yang berikutnya cast iron, baja tuang. Nah, itu bisa dilihat berapa prosentase campuran untuk karbon dan berapa persen campuran untuk besi. Kemudian kapan material tersebut mengalami kondisi lelehan, lalu berubah menjadi liquid, lalu temperaturnya kalau diturunkan berubah lagi menjadi ke kondisi awal berupa padat. Daerah cair di atas garis liquidus di mana kedua komponen tercampur dalam keadaan cair. Kemudian kondisi padat, daerah padat ini disimbolkan dengan delta ya. Nanti bisa dilihat di gambar itu ada delta ferrit, daerah di bawah garis liquidus dan di sebelah kiri titik eutektoid di mana fase padatnya adalah delta ferrit. Nah, ini merupakan kondisi yang mengalami perubahan-perubahan ketika temperaturnya dinaikkan lalu diturunkan atau pada temperatur maksimal ya atau temperatur tinggi sekitar
1600 ya, paling maksimal itu 1600 derajat Celcius. Itu kondisinya mencair semua, unsur karbon dan unsur besi dalam kondisi cairan. Ya. Nah, ini merupakan bagian-bagian yang bisa dimanfaatkan pada saat merancang suatu desain tertentu yang membutuhkan materialnya bersumber dari besi dan material yang bersumber dari karbon. Apakah mau membuat baja, steel ya, kemudian ada cast iron. Ini yang paling sering kali digunakan. Jadi kalau membuat atau membangun sesuatu, misalnya roda gigi atau peralatan komponen otomotif ya, seperti poros atau piston dari kendaraan bermotor otomotif, itu lihat aja diagram fasenya, diagram fase dari material tersebut. Apakah material tersebut pada saat dioperasikan, pada saat dipergunakan, temperatur kerja dari mesin tersebut tidak terlalu tinggi atau cukup aman, sehingga tidak merubah fase. Karena kalau misalnya temperaturnya cukup besar, maka fasenya akan mengalami pergeseran atau mengalami perubahan. Nah, ketika sudah mengalami perubahan bentuk, perubahan fase bentuk tersebut menyebabkan materialnya mengalami perubahan. Perubahan dalam arti ya bisa berubah bentuk, misalnya pistonnya ya, piston dari kendaraan mobil atau motor yang awalnya semestinya dimensinya diameternya itu 10 cm, tetapi karena bekerja pada kondisi temperatur yang sangat tinggi, yang awalnya 10 cm bisa berubah menjadi 12 cm atau mengalami pengecilan. Nah, pengaruhnya apa? Pengaruhnya kalau misalnya diameternya mengalami pembesaran, jelas menyebabkan menimbulkan friksi, gesekan terhadap dinding piston tersebut. Jadi bergesekan dengan dindingnya. Lalu kalau misalnya mengalami penyusutan atau mengecil, ya berpengaruh terhadap tenaga dorong atau kemampuan dari kendaraan tersebut untuk mendorong atau menggerakkan kendaraan. Jadi tenaganya mengalami pengurangan. Nah, inilah pentingnya mengetahui diagram fase campuran dari material yang dipergunakan tersebut. Ya, oke, baik, sampai sini ada diskusi atau ada yang mau ditanyakan? Ya, kalau tidak ada mungkin saya rasa cukup ya pertemuan di sore hari ini yang menjelaskan tentang diagram fase. Jadi yang perlu diingat pada saat menggunakan material, maka lihat saja diagram fase dari material tersebut, apakah material tersebut masih aman operasinya pada diagram fase dengan temperatur tertentu. Kalau masih aman, tidak mengalami perubahan fase, berarti material tersebut bisa dipergunakan secara optimal. Ya, oke, baik. Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin saya rasa cukup di pertemuan sore hari ini untuk mata kuliah meta
biologi fisik ya. Saya ucapkan selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Darmawan. Ya, Terima kasih. ya.